Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part 11. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Dan tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang menotok tubuh Dinda dengan cukup kuat. Dinda yang terkena totokan itu pun mulai terdiam. SS yang tadi ia kendalikan mulai berjatuhan dan ia tak bisa mengendalikannya lagi. Yuwon pun berkata bahwa sekarang badai esnya telah berhenti. Namun meski begitu, rasa dingin di sana masih belum pulih sepenuhnya. Tiba-tiba Yuwon pun terkejut karena di sana serangan yang ia lancarkan ternyata bisa ditahan oleh energi yin yang dimiliki oleh Dinda. Meski sekarang Dinda sudah terdiam, tapi di sana ia masih belum sadar sepenuhnya dan masih mengeluarkan energi negatif dalam tubuhnya. Yuwon yang melihat hal itu langsung berpikir bahwa ia ingin menghancurkan titikinya, tapi sayang Dinda masih terus memberontak. Karena hal itu di sana Yuwon pun langsung melakukan banyak totokan lagi agar ia bisa menghentikan Dinda. Mata Dinda mulai sadar dan ia tak mengeluarkan kekuatan yin yang mengerikan untuk kedua kalinya. Yuwon pun langsung mengangkatnya karena terlihat di sana Dinda langsung pingsan setelah ditotok oleh Yuwon. Yuwon menghela nafasnya dan ia berkata bahwa Dinda ini benar-benar wanita yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Setelah Dinda ditaklukkan, terlihat Baeki dan Wang Bun pun datang ke sana. Wang Bun di sana tersenyum dan ia berkata bahwa Yuwon sangatlah luar biasa karena bisa menghentikan Dinda. Yuwon yang melihat Wang Bun datang pun langsung menatap dengan tajam. Terlihat di sana ia melihat ke arah lengan Wang Bun yang sekarang membeku karena kekuatan dari Dinda. Setelah melihat hal itu di sana Yuwon memperhatikan Dinda lagi karena ia tahu jika sekarang keadaan Wang Bun dan Dinda cukup buruk. Dari wajah Dinda sendiri sekarang terlihat keluar urat karena pembuluh darahnya mulai membengkak. Yuwon di sana berkata bahwa energinya mulai mengemuk lagi, jadi sekarang mereka harus bergerak menyelamatkan Dinda. Yuwon pun langsung membawa Dinda. Wang Bun yang melihat hal itu langsung bingung dan ia bertanya tentang mau dibawa kemana Dinda sekarang. Wang Bun mengatakan bahwa sekarang kondisi Dinda sangatlah parah dan tak ada seorang dokter pun yang bisa menyembuhkannya. Yuwon pun berkata jika Heavenly Doctor tidak bisa menyembuhkan Dinda, maka mungkin mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Yuwon langsung pergi dengan cepat, sedangkan Wang Bun di sana bingung tentang perkataan Yuwon tadi tentang Heavenly Doctor. Baeki pun langsung memberitahu jika nenek dari Miang adalah Heavenly Doctor. Wang Bun yang mendengar hal itu langsung merasa kesal karena ternyata Miang tak pernah memberitahu hal tersebut pada dirinya. Namun Wang Bun pun tak bisa apa-apa lagi dan terlihat sekarang Baeki pun mengajak Wang Bun untuk bergerak. Yuwon dan yang lainnya langsung mencari dermaga agar mereka bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Setelah melewati sungai, mereka bergerak cepat ke tempat cabang kultus di mana Heavenly Doctor berada. Saat sampai di cabang kultus, tiba-tiba ada beberapa orang yang berlutut. Di sana mereka berlutut karena sekarang memberikan penghormatan pada Yuwon yang merupakan seorang lord bagi mereka. Mereka semua langsung memberikan salam dengan kencang. Wang Bun yang melihat hal itu langsung terkejut. Di sana ia tak menyangka karena ternyata Yuwon bisa menjadi Lord Kultus Demonik di umur yang sangat muda. Yuwon pun di sana langsung berkata bahwa keadaan sekarang mendesak dan ia bertanya tentang di mana Heavenly Doctor sekarang. Salah satu orang yang ada di sana pun langsung berkata jika sekarang Heavenly Doctor ada di aula tamu. Yuwon pun langsung menyuruh Danhua dan Baeki untuk membawa bayi dari Mia karena sekarang ia akan membawa Dinda pada Heavenly Doctor. Mereka semua langsung berjalan ke tempat Heavenly Doctor berada. Terlihat Heavenly Doctor sedang makan dan di sana Yuwon langsung tenang ketika bisa melihatnya. Moon Gyu yang melihat Yuwon datang pun langsung ikut senang dan dia memanggil Yuwon yang sedang datang ke arah sana. Moon Gyu berlari ke arah Yuwon karena saat ini ia sangat senang jika Yuwon telah kembali ke tempatnya. Namun tiba-tiba di sana Moon Gyu terkejut ketika ia melihat seseorang yang dibawa Yuwon. Yuwon saat ini sedang membawa Dinda dan hal itu langsung membuat Moon Gyu sedikit murung sambil bertanya tentang siapa wanita tersebut. Pada akhirnya Dinda pun langsung dibawa dan diobati oleh Heavenly Doctor. Di sana Heavenly Doctor sendiri mengecek keadaan Dinda dengan wajah yang serius. Hebong sendiri di sana langsung mengatakan tentang apa yang terjadi dan ia berkata jika mereka menolong Dinda maka Dual Sword Master pasti akan berhutang pada mereka. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung senang dan ia berkata bahwa itu benar-benar bagus. Sambil memperhatikan Dinda di sana Moon Gyu pun tak takut lagi karena pada awalnya ia berpikir bahwa Yuwon ini membawa Dinda karena kecantikannya. Namun meski begitu di sana Hebong berkata bahwa untuk menyembuhkan penyakit Dinda maka energinya harus diselaraskan antara Yin dan juga Yang. Dengan pipinya yang merah Hebong mengatakan bahwa keselarasan itu harus diselesaikan dengan cara menyatukan pria dan wanita. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung kesal sedangkan Yuwon langsung berpikir bahwa Hebong ini benar-benar membingungkan karena berpikir seperti itu.
Heavenly Doctor sendiri saat ini terlihat menghela nafasnya setelah ia memeriksa keadaan Dinda tadi. Heavenly Doctor di sana berkata bahwa sekarang ia tak menyangka karena dirinya menemukan penyakit itu lagi dalam hidupnya. Heavenly Doctor mengatakan bahwa sebelumnya Dinda ini bisa selamat karena ada seseorang yang memberinya obat untuk meningkatkan energi yang. Wang Bun sendiri ingin mengatakan sesuatu tentang Miang, tapi sayang Yuan tak memperbolehkan hal itu jika memang Dinda ingin diselamatkan. Yuan di sana bertanya apakah Heavenly Doctor ini pernah menyembuhkan penyakit seperti itu sebelumnya. Ketika mendengar hal itu, Heavenly Doctor pun langsung menggelengkan kepalanya. Wang Bun yang melihat hal itu langsung kesal dan ia bertanya tentang apa yang dimaksud oleh Heavenly Doctor. Heavenly Doctor yang mendengar hal itu langsung menghela nafas dan ia berkata bahwa anak muda harus mendengarkan perkataannya sampai selesai terlebih dahulu. Heavenly Doctor menjelaskan jika 30 tahun yang lalu ia pernah mencoba menyembuhkan penyakit tersebut, namun penyakit itu sangatlah sulit untuk disembuhkan. Sambil memperhatikan Dinda di sana, Nek Gam atau Heavenly Doctor mengatakan bahwa cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut hanyalah dengan memberikan energi yang pada tubuh milik orangnya. Wang Bun pun di sana langsung berkata apakah itu berarti jika Heavenly Doctor tak bisa menyembuhkan adiknya. Nek Gam pun berkata bahwa dulu ia pernah meminta bantuan biksu untuk menyelaraskan kekuatan yin dan yang milik orang yang terkena penyakit tersebut. Namun ketika melakukan pengobatan dengan cara itu, orang yang terkena penyakit malah mati di tempat karena tak kuat menahan kekuatannya. Negam di sana mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya bagi ia tak bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Wang Bun pun mulai kepanikan dan dia bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Negam pun menjelaskan jika seseorang tak bisa memaksakan energi kuat masuk ke dalam tubuhnya karena di sana akan terjadi benturan energi yang hebat. Karena Wang Bun tak mengerti dengan hal itu, di sana ia pun langsung bertanya tentang cara apa yang harus mereka lakukan sekarang. Negam pun mengatakan bahwa mereka bisa menggunakan cara kedua, tapi kemungkinan besar cara itu tak disetujui oleh keluarga dari wanita yang akan diselamatkan. Wang Bun pun langsung bingung dan dia bertanya tentang cara apa yang bisa membuat mereka tidak setuju dengan hal tersebut. Sambil memperhatikan Dinda di sana, Negam pun menjelaskan jika cara yang kedua adalah dengan melakukan harmonisasi yin dan yang dengan cara menyatukan antara pria dan wanita. Sambil melihat ke arah Yuan di sana, Negam juga mengatakan jika mereka butuh orang kuat untuk melakukan hal tersebut. Yuan yang mendengar hal itu langsung menghela nafas dan dia berkata bahwa metode penyembuhan itu sangat tidak terduga. Tiba-tiba di sana Yuan pun terkejut karena sekarang ia merasakan sesuatu. Yuan di sana merasakan energi kuat yang datang ke arahnya dan energi itu lebih kuat dari kemarahan Dinda yang tidak terkendali. Moon Gyu dan Heobong yang melihat Yuan seperti itu langsung bingung karena mereka tak menyadari kekuatan mengerikan yang Yuan rasakan. Yuan pun di sana berkata bahwa kemungkinan sekarang ada orang yang sangat kuat sehingga kekuatannya tak bisa dirasakan oleh mereka. Dengan cepat Yuan pun langsung pergi ke arah aura mengerikan itu dan ia menyuruh seluruh anak buahnya untuk tetap berjaga di sana. Terlihat aura itu sendiri datang dari seseorang yang sedang bergerak ke arah kekuatan yang terpancar dari Dinda. Orang itu di sana mengatakan bahwa sebelumnya ia melihat keadaan es di mana-mana yang kemungkinan itu semua terjadi karena amukan dari Dinda. Ternyata orang itu adalah Dual Sword dan dia mengatakan jika dirinya tak akan memaafkan siapapun yang mengincar kekuatan anaknya. Di sana Dual Sword langsung merasakan keberadaan dari Dinda di sebuah tempat. Ia langsung turun dan mencoba untuk melihat keadaan dari tempat tersebut. Ternyata tempat itu adalah cabang dari kultus demonik. Dual Sword yang melihat hal itu langsung kesal dan dia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena kultus demonik membawa Dinda yang merupakan anaknya. Meski begitu di sana Dual Sword tak takut. Dia berkata bahwa dirinya tak takut apapun yang ada di dunia. Salah satu penjaga yang melihat Dual Sword pun langsung menahannya dan ia berkata tentang apa yang sedang dilakukan oleh Dual Sword. Dual Sword yang sedang kesal pun langsung menatap tajam dan ia berkata agar mereka minggir dari hadapannya. Dual Sword dengan cepat langsung melakukan serangan sehingga para penjaga terkejut bukan main karena hal tersebut. Para penjaga itu pun langsung terkapar sedangkan Dual Sword terus berjalan dengan wajahnya yang serius. Penjaga lain pun mulai marah dan mereka berkata bahwa seenaknya saja Dual Sword ini masuk ke tempat tersebut. Sambil melakukan serangan yang mematikan, di sana Dual Sword pun berkata agar para serangga itu mundur dan tidak menghalangi jalannya. Beberapa penjaga yang melihat rekannya terkapar pun mulai ketakutan. Di sana mereka mengeluarkan keringat dingin karena tak percaya jika Dual Sword bisa menyerang banyak pasukan hanya dengan mengayunkan tangannya saja. Namun meski begitu mereka tak takut dan dengan nada yang kencang mereka berkata agar Dual Sword pergi dari tempat tersebut. Dual Sword yang mendengar hal itu langsung merasa kesal. Lalu dengan aura mengerikan yang ia miliki ia berkata agar mereka membawa putrinya jika tidak ingin ada pertumpahan darah di tempat tersebut.
Para penjaga bingung dengan perkataan dari Dual Sword karena mereka tidak mengerti tentang siapa yang dimaksud oleh Dual Sword. Dual Sword yang sudah kepalang kesal pun langsung bersiap bertarung dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang ia hanya perlu mencari putrinya sendiri. Para penjaga sendiri sekarang bergerak ke arah Dual Sword dan mereka langsung bersiap untuk menyerang dengan sepenuh tenaga. Mereka bergerak cepat, sedangkan Dual Sword yang melihat hal itu hanya diam sambil terus mengeluarkan aura yang mengerikan. Dual Sword pun langsung menggerakkan tangannya, karena di sana ia mencoba untuk melakukan sebuah serangan. Pedang para penjaga pun langsung bergerak dengan sendirinya, dan pedang-pedang itu langsung terbang karena kekuatan dari Dual Sword. Pedang-pedang itu terbang di langit, dan hal itu langsung membuat para penjaga terkejut sekaligus ketakutan. Mereka di sana bingung tentang mengapa orang sekuat itu bisa datang ke tempat tersebut. Dengan matanya yang tajam di sana Dual Sword berkata agar mereka pergi dari sana karena jika tidak maka mereka semua akan mati. Para penjaga yang mendengar hal itu langsung marah. Di sana mereka berkata jika mereka tidak akan tunduk pada ancaman seperti itu. Dual Sword pun langsung menggerakkan tangannya. Lalu dengan wajah yang mengerikan ia berkata bahwa sekarang mereka semua akan mati karena tidak mendengarkan perkataannya. Pedang-pedang itu pun sekarang langsung bergerak cepat dan sekarang sudah bersiap untuk menghujani para penjaga yang tadi menahan Dual Sword. Terlihat para penjaga menggertakkan giginya karena mereka tahu jika pedang itu kena maka mereka pasti akan mati. Tapi tiba-tiba pedang itu berhenti. Terlihat pedangnya berhenti tepat ketika akan mengenai para penjaga yang ada di sana. Para penjaga yang melihat hal itu pun semakin kebingungan. Di sana mereka bingung tentang apa yang terjadi pada saat ini. Dual Sword sendiri saat ini ikut terkejut. Di sana ia bingung tentang mengapa pedang yang sedang ia kendalikan tiba-tiba diambil alih oleh orang lain. Terlihat seseorang datang ke sana. Dual Sword yang melihat orang itu pun langsung menatap tajam karena ia tahu jika itu adalah orang yang menahan kekuatannya. Orang yang menahan kekuatan Dual Sword adalah Yuwon dan tadi Yuwon menggunakan tenaganya untuk menghentikan perbuatan dari Dual Sword. Dual Sword yang melihat Yuwon pun langsung kesal dan dia berpikir bahwa mungkin Yuwon lah orang yang telah menculik anaknya. Yuwon sendiri tadi menggunakan Nano untuk menghentikan serangannya dan terlihat sekarang ia pun menyuruh Nano untuk bersiap agar bisa melakukan counter attack pada Dual Sword. Yuwon menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan semua pedang yang ada. Terlihat pedang-pedang itu pun melayang dan sekarang sudah bersiap untuk menyerang ke arah Dual Sword. Dual Sword yang melihat hal itu langsung merasa bingung. Ia berkata bahwa aura kekuatan Yuwon lebih lemah dari dirinya, tapi anehnya ia bisa mengambil alih pedang miliknya dengan mudah. Sambil memperhatikan Yuwon, ia berkata bahwa dari luar Yuwon terlihat lemah, tapi ia juga kuat secara bersamaan. Para penjaga sendiri di sana langsung menunduk dan mereka memberikan penghormatan pada Yuwon yang merupakan Lord mereka. Dual Sword pun langsung kaget. Ia tak menyangka karena ternyata mungkin Lord Kultus Demonik lah yang telah menculik anaknya. Para penjaga yang ada di sana pun langsung menghadap Yuwon dan ia mencoba untuk melaporkan hal yang sedang terjadi. Penjaga itu di sana mengatakan bahwa tadi Dual Sword datang dengan tujuan untuk mencari putrinya. Yuwon yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan sambil memperhatikan orang yang menyerang di sana ia berkata bahwa dia pasti adalah Dual Sword yang merupakan salah satu orang terkuat di dunia. Para penjaga pun kaget karena mereka tak menyangka jika tadi mereka bertarung dengan salah satu orang terkuat. Dual Sword sendiri di sana langsung merasa tegang karena ia tak menyangka jika Yuwon bisa mengetahui siapa dirinya saat ini. Sambil memperhatikan Yuwon di sana ia pun berkata jika bertarung dengan Yuwon pasti akan menghabiskan tenaga dan bahkan mungkin para elder juga nanti akan ikut campur. Dual Sword pun di sana langsung menghilangkan aura seram yang tadi ia keluarkan. Para penjaga yang melihat hal itu langsung sedikit tenang karena sekarang aura mengancam dari Dual Sword telah hilang. Dual Sword sendiri di sana langsung mengepalkan tangannya dan dengan wajah yang serius ia berkata bahwa dirinya adalah Wang Jin dan menjadi sebuah kehormatan bagi dirinya karena bisa bertemu dengan Lord Kultus Demonik yang baru. Setelah mendengar hal itu di sana Yuwon pun langsung menghentikan kekuatannya dan hal itu pun langsung menyebabkan semua pedang yang tadi dikendalikan jatuh ke tanah. Yuwon pun di sana berkata agar para penjaga membawa semua orang yang terluka untuk dibawa ke ruang perawatan. Terlihat para penjaga yang diserang Wang Jin sendiri langsung mengatakan bahwa mereka hanya pingsan dan tidak kenapa-napa. Yuwon yang melihat hal itu pun langsung memberi hormat dan ia berkata bahwa ia menghargai hal yang dilakukan oleh Wang Jin. Wang Jin pun langsung berpikir bahwa ia tak berniat untuk membuat musuh dengan membunuh para cecunguk yang tadi menghadangnya. Wang Jin di sana mengatakan bahwa ia merasakan keberadaan anaknya di sana, jadi ia butuh penjelasan tentang mengapa anaknya bisa berada di tempat tersebut. Yuwon pun langsung tersenyum dan
dan ia berkata bahwa dirinya minta maaf atas kesalahpahaman yang telah terjadi. Terlihat Wang Jin pun langsung sedikit terkejut karena di sana Yuwon mengatakan jika ia membawanya karena ingin menyembuhkan Dinda. Meski begitu di sana Wang Jin berkata jika orang yang bisa menyembuhkan Dinda adalah Miang, jadi mungkin ia harus membawanya kembali. Tapi tiba-tiba Wang Jin pun kaget ketika merasakan sesuatu. Para penjaga pun sekarang ikut kaget karena saat ini mereka merasakan aura dingin mengerikan yang muncul entah dari mana. Yuwon langsung merasa kesal. Di sana ia berkata bahwa sepertinya segel titik darah dari Dinda sudah mulai terlepas. Wang Jin langsung memanggilnya, sedangkan Yuwon langsung berkata agar Wang Jin mengikuti dirinya. Dengan cepat mereka pun langsung bergerak ke arah Dinda agar bisa menghentikan amukannya. Di tempat Dinda dan yang lainnya sendiri sekarang terpancar kekuatan yang mengerikan. Tempat-tempat di sana mulai membeku karena aura dingin Dinda sangatlah kuat. Haebong menjaga Negam dengan tubuhnya karena ia tahu jika Negam bisa berada dalam bahaya jika tidak ia lindungi. Dinda saat ini berada dalam keadaan tak terkendali dan ia terus mengamuk sambil mengeluarkan aura dingin yang sangat mengerikan. Moon-gyu dan temannya pun langsung terkejut dan mereka berkata bahwa sepertinya mereka akan membutuhkan bantuan dari Dan Hwa yang merupakan seorang Grandmaster. Dinda di sana langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia membekukan semua hal yang sekarang ada di hadapan dirinya. Moon-gyu dan yang lainnya pun langsung bersiap karena mereka tahu jika es dari Dinda akan muncul ke arah mereka. Moon-gyu di sana langsung berteriak dan ia berkata agar sekarang mereka semua menghindar. Ho-sang-hwa dan Moon-gyu pun menghindari serangan es yang tadi datang ke arah mereka. Moon-gyu dengan kekuatannya mencoba mengeluarkan sebuah skill dan ia mencoba untuk menyerang Dinda yang mengamuk. Namun sayang serangan itu tak berefek apapun dan hanya terlihat seperti hiasan saja bagi Dinda. Moon-gyu pun langsung kesal dan ia berkata bahwa tadi serangannya langsung menghilang bahkan sebelum sempat mengenai Dinda. Dinda yang sedang mengamuk di sana langsung bersiap dengan kekuatan anehnya. Ia menciptakan sebuah serangan mematikan sehingga menyebabkan semua hal yang ada di sekelilingnya menjadi es yang sangat mendinginkan. Moon-gyu dan Ho-sang-hwa pun langsung terkena serangan dingin dari Dinda. Tak cukup sampai di sana, Dinda juga sekarang bersiap untuk melancarkan sebuah serangan agar bisa menyerang Haebong yang sedang melindungi Heavenly Doctor. Haebong pun di sana langsung terkejut karena ia tahu jika keadaan sekarang mungkin akan cukup berbahaya. Serangan es dari Dinda sekarang bergerak cepat dan sekarang mengelilingi Haebong dan yang lainnya. Ho-sang-hwa di sana sedikit bingung dan dia tidak mengerti tentang mengapa sekarang ada banyak kepingan es yang bisa menyerang mereka. Moon-gyu pun langsung menjawab jika teknik yang sekarang ada di hadapannya tak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sambil memperhatikan Dinda di sana, Moon-gyu pun berkata bahwa teknik itu terlihat seperti mereka sedang bertemu dengan Elsa, sang legenda penyihir es. Dinda sendiri sekarang mengendalikan es itu dengan amarahnya yang mengamuk. Terlihat ia mengepalkan tangannya sehingga semua serangan es itu saat ini akan datang ke arah Moon-gyu dan yang lainnya. Moon-gyu yang melihat hal itu langsung menatap tajam dan di sana ia langsung bersiap untuk melakukan sebuah pertahanan agar bisa menahan serangan dari Dinda. Tapi tiba-tiba Moon-gyu pun terkejut. Ia terkejut karena sekarang kepingan es yang tadi akan menyerang mereka tiba-tiba berhenti di udara. Orang yang menghentikan serangan es itu adalah Yuwon dan ia berkata bahwa tadi hampir saja mereka dalam bahaya. Wang Jin sendiri sekarang muncul di hadapan Ho-sang-hwa sehingga Ho-sang-hwa sedikit kaget ketika melihat dirinya. Wang Jin langsung menggerakkan tangannya dan dengan cepat ia pun langsung melakukan banyak serangan agar bisa menghancurkan kepingan es yang tadi dikendalikan oleh Dinda. Setelah melakukan hal itu di sana Wang Jin pun langsung menatap tajam. Yuwon yang melihat hal itu langsung merasa takjub dan ia berkata bahwa dengan kekuatan Wang Jin maka amukan sebelumnya juga pasti bisa diselesaikan dengan mudah. Wang Jin pun di sana langsung memperhatikan keadaan anaknya yang semakin buruk. Dengan wajah yang terlihat sedih di sana ia berkata bahwa keadaannya sekarang benar-benar lebih buruk daripada yang ia duga. Wang Jin pun langsung bergerak cepat ke arah Dinda, sedangkan Dinda sendiri di sana mengeluarkan kekuatannya sehingga menciptakan badai es yang tiada hentinya. Wang Jin saat ini berada di hadapan Dinda dan ia mencoba untuk melakukan sebuah serangan agar bisa menghentikannya. Wang Jin menatap tajam dan sekarang ia bersiap untuk menyerang Dinda walaupun itu adalah putrinya sendiri. Dinda pun di sana langsung terkena banyak serangan di tubuhnya berkat kekuatan dari Wang Jin. Wang Jin di sana menyerang tubuh Dinda, tapi sayang serangan itu tak berefek terlalu signifikan. Wang Jin di sana mengatakan jika keadaan Dinda sangat buruk karena bahkan sekarang ia tak bisa disegel dengan kekuatan yang seperti itu. Wang Jin pun meningkatkan kekuatannya dan ia menyerang Dinda lagi dengan serangan yang lebih kuat. Dinda yang terkena serangan itu pun mulai tak sadarkan diri kembali. Dinda di sana langsung tumbang sedangkan Wang Jin langsung menahannya agar Dinda tak kenapa-napa. Keadaan Dinda saat ini terlihat sangat parah dan ia terus meringis kesakitan karena
penyakitnya yang semakin menjadi-jadi. Wang Jin yang melihat hal itu langsung panik dan ia berkata bahwa tubuh Dinda tidak pernah separah itu sebelumnya. Wang Jin di sana berpikir jika ia pergi dan menemui Miang maka ia butuh waktu yang mungkin bisa menyebabkan Dinda mati di perjalanan. Tapi tiba-tiba di sana Wang Jin pun terkejut ketika ia melihat Yuwon dan Heavenly Doctor. Terlihat saat ini Heavenly Doctor menatap tajam dan ia terus memperhatikan Wang Jin yang berada di hadapannya. Dengan wajah bingung di sana Wang Jin bertanya tentang siapa nenek berotot tersebut. Lalu tiba-tiba Negam atau Heavenly Doctor itu pun langsung mengecek keadaan dari Dinda lagi. Yuwon pun mengatakan bahwa Negam adalah dokter dan ia meminta Negam untuk memeriksa Dinda yang merupakan putri dari Wang Jin. Negam pun di sana mengatakan bahwa keadaan Dinda sangat parah dan mungkin ia tak bisa bertahan bahkan dalam waktu setengah hari. Sambil melihat ke arah Yuwon di sana, Negam pun berkata bahwa sekarang mereka sudah kehabisan pilihan. Wang Jin yang mendengar hal itu langsung berteriak dan ia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda. Dengan nada yang putus asa di sana, Negam pun mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Dinda adalah dengan melakukan harmonisasi. Wang Jin yang mendengar hal itu pun langsung terdiam. Lalu dengan wajahnya yang seram di sana ia bertanya lagi tentang apa yang tadi dikatakan oleh Negam. Dan cerita pun bersambung. Aduh. Sebelum melakukan hal yang menyenangkan, terkadang memang selalu ada halangan. Maksudnya terkadang memang ada halangan ketika akan berbuat sebuah kebaikan gitu. Ada hal yang minimal gak berjalan mulus lah gitu. Ada kendala teknis, tidak langsung set langsung beres gitu ya. Minggu depan pasti dan ya mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.